Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya seluruh kisah dalam Al-Qur'an semuanya adalah benar, tidak ada yang fiktif, tapi semuanya adalah kisah nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab, ma kana haditsa yuftara. Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, yang mau berfikir. Ma kana haditsa yuftara. Dan itu bukanlah kisah yang dibuat-buat, bukan dongeng. Bukan asatirul awalin, bukan dongeng-dongeng orang terdahulu. Sebagaimana tuduhan orang-orang musyrikin dan sebagaimana perkataan sebagian orang-orang liberal. Yang benar bahwasanya seluruh kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah nyata, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Jadi kisah-kisah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, untuk diambil ibrahnya. Semakin kita berfikir merenungkan kisah-kisah tersebut, maka akan semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan kisah pengantar tidur, ya, tapi kisah yang benar-benar ada pelajaran, ya, ada teladan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 15 kali, ya. Dan disebutkan lebih dari 5 surat tentang Nabi Sulaiman, dan Allah memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya Allah berfirman, wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Allah menyebutkan Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Di akhir ayat kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Nabi Sulaiman dipuji termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian juga Allah memuji Nabi Sulaiman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa fahamnaha Sulaiman. Kami menjadikan Nabi Sulaiman paham akan hal tersebut, ya. Jadi Allah beri pemahaman yang kuat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, beliaulah yang telah membangun Masjid Al-Aqsa, di antara 3 masjid spesial yang ada di dunia Islam adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa, kemudian baru Masjid Nabawi. Secara urutan pembangunan, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, ya. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid ini adalah masjid spesial, tidak boleh disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan pada suatu tempat kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selain 3 masjid ini tidak boleh seorang sengaja bersafar. Misalnya seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan di Masjid Ampel atau Masjid Demak, enggak boleh. Atau Masjid Istiqlal enggak boleh. Karena semua masjid selain 3 masjid semuanya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Masjid Istiqlal sama dengan Masjid Darussalam, enggak ada bedanya. Masjid Darussalam dengan Masjid Ampel enggak ada bedanya, semua sama. Yang spesial cuma 3 masjid, ya. Disitulah pahala salat dilipat gandakan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan di antara keutamaan salat di Masjid Nabawi adalah diampuni dosa-dosa, dan ini salah satu dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Dawud lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathah. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud selesai dari membangun Baitul Maqdis, maka beliau pun berdoa kepada Allah dan meminta 3 permohonan. Ya. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifa hukmahu fa'utiyahu. Pertama dia minta kepada Allah agar diberi hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan. Hukum Nabi Sulaiman sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'utiyahu. Permintaan kedua, beliau meminta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Nanti akan kita jelaskan. Itu kerajaan spesial yang di mana hewan-hewan, angin,
dan jin tunduk kepadanya. Yang tidak ada seorang sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan seperti ini. Ya, bukan dari sisi luas kerajaannya, tapi di situ angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan juga jin-jin, baik jin buruk maupun syaitan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan wa utiyahu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang ketiga, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazu illa lis-salati fihi an yukhrijahu min khati'ati ka yaumin waladathu ummuhu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta agar orang, kalau ada orang datang ke Masjid Aqsa dan dia tidak punya niat ke situ kecuali untuk salat. Ya, bukan untuk ya macam-macam ya, bukan untuk selfie-selfie, enggak ya. Datang ke situ niatnya benar-benar untuk apa? Salat ya. Makanya di sini ada persyaratan. Jadi saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang pergi ke sana, benar-benar niatnya untuk apa? Salat. Karena alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa lis-salat. Tidak seorang pun datang ke masjid ini dan dia tidak tergerak untuk ke sana kecuali untuk apa? Salat. Pahalanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu narju an yakuna Allah azza wa jalla qad a'tahu iyyahu." Dan kata Nabi, kami berharap permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam melalui 3 surat yang akan saya bacakan dari Al-Qur'an. Yang pertama surat Shad, dari surat Shad ayat 30 dan seterusnya. Ayat 30 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman." Kami menganugerahkan kepada Nabi Daud Nabi Sulaiman. Ini anugerah terindah ya. Nabi Daud alaihissalam diberikan anak yang sangat saleh, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak banyak, bukan cuma Sulaiman saja ya. Tapi di antara anugerah yang terindah bagi Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Sulaiman. Dan anugerah terindah bagi kita adalah anak yang saleh, yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah muji Nabi Sulaiman, kata Allah, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang terbaik. Allah tidak mengatakan ni'mal 'abdu kecuali karena ni'mal 'abdu artinya hamba yang terbaik, kecuali dia benar-benar orang yang sangat rajin beribadah. Nabi Sulaiman ini bukan hanya sekedar nabi, dia seorang raja. Dan biasanya kalau raja sibuk dengan hal-hal keduniaan. Ya, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun dia seorang raja ya, dan dia sangat rajin beribadah kepada Allah. Makanya Allah memuji dengan mengatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Al-abdu diambil dari abid, yaitu yang tunduk. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Setelah Allah memuji Nabi Sulaiman dengan menyebutkan sifatnya yang awwab, selalu kembali kepada Allah tatkala melakukan kesalahan, Allah sebutkan contohnya. Contoh bagaimana Nabi Sulaiman kuat ibadahnya dan selalu bertobat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Kata Allah, "Idz urida 'alaihi bil ashyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya as-safinatul jiyad, itu kuda-kuda pilihan. Ya, yang ditunjukkan di hadapan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman melihat pameran kuda-kuda yang indah. Nabi Sulaiman suka dengan kuda-kuda yang indah tersebut, apalagi kuda-kuda disiapkan untuk berjihad. Jadi senang melihat kuda-kuda tersebut. Ya, namanya raja, mungkin ada hiburan, dia melihat kuda-kuda yang disiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Nabi Sulaiman keasikan melihat kuda-kuda tersebut sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sungguhnya aku suka dengan melihat kuda-kuda ini
Sampai aku lupa dari an dzikri rabbi, saya lupa dengan untuk mengingat Rabbku. Mungkin dia lupa untuk zikir petang atau lupa untuk suatu ibadah tertentu. Intinya dia mengatakan, gara-gara melihat kuda-kuda ini saya pun lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam. Waktu matahari terbenam dia sadar ternyata ada wiridnya atau zikirnya yang belum dia ucapkan. Maka dia pun bertobat kepada Allah, kata dia, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tadi yang sudah disimpan kembali setelah dipamerkan di hadapan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun menyembelih kuda-kuda tersebut di kakinya dan demikian juga di leher kuda tersebut, ya. Karena kuda-kuda ini mengganggu Nabi Sulaiman, membuat beliau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau pun sembelih, beliau berikan kepada fakir miskin, dijadikan makanan, dibagi-bagikan, ya. Karena kuda-kuda ini menyebabkan beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya. Gara-gara lupa untuk zikir kepada Allah, kuda yang buat dia senang dengan kuda-kuda tersebut, maka dia pun mengikhlaskannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya mobil baru, buat antum lupa zikir petang, ya, antum ikhlaskan, ya. Ya, antum sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin meniru siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, karena yang perkara dunia banyak yang membuat kita lalai. Lihat bagaimana kuatnya ibadah siapa Nabi Sulaiman, ya. Gara-gara lupa zikir aja selesai urusan, ya. Kuda-kuda tersebut disembelih, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sementara kita betapa sering dunia, ya, jangankan kuda, mungkin hanya perkara sepele saja kita sudah lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah dan dia melakukan kesalahan, ya. Kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman." Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Adapun fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian ini tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang apa fitnah, apa ujian tersebut yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam buku-buku tafsir kalau kita buka, baik Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga Al-Baghawi, ya, yang ada tafsir-tafsir dengan sanad, ya. Semuanya riwayat Israiliyat, tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih. Wallahu alam apa ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Lalu kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya, jasadan thumma anab, sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ini pun ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan atau letakkan di atas kursi Sulaiman. Ada yang mengatakan Sulaiman sendiri dalam kondisi sakit. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah anak yang tidak sempurna tatkala dilahirkan. Nabi Sulaiman dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Nabi Sulaiman pernah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Ini Nabi Sulaiman istrinya banyak, ya. Istrinya banyak. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Seluruh wanita tersebut yang 99 atau 100 wanita tersebut semuanya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pasukan berkuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bawah bab man talabal walad lil jihad. Bab tentang orang yang ingin punya anak supaya anaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah, falam yaqul insyaallah. Ada yang menegur dia, bilang insyaallah wahai Sulaiman. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Maka Nabi Sulaiman malam itu menggauli 99 wanita. Atau dia gauli. Ini menakjubkan bagaimana kekuatan, ya, Nabi Sulaiman, ya, dia menggauli 99 dan setiap kali dia menggauli terjadi ejakulasi, ya, karena semuanya diharapkan untuk hamil, ya.
Ya berarti dalam semalam beliau sampai ejakulasi 99 kali ya. Ini luar biasa ya. Kuatnya luar biasa ya. Kemudian tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. Maka tidak ada seorang wanita pun yang mengandung kecuali cuma satu dari 99 wanita tersebut semuanya tidak ada yang hamil kecuali seorang wanita. Ja'at bi syiqqi rajulin, hanya orang cacat, hanya setengah manusia, mungkin cacat ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Sulaiman mengucapkan insyaallah, saya akan tawaf, saya akan mengelilingi 99 wanita, saya akan gauli seluruhnya, ya, semua akan hamil, akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah, insyaallah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, akan semuanya melahirkan anak-anak yang berjihad. Kata Nabi, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'in. Seluruh wanita tersebut akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah di kemudian hari. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Sehingga yang lahir cuma satu itu pun cacat. Sebagian ulama mengatakan, ya, inilah anak yang cacat inilah yang kemudian Allah letakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman. Bahwasanya tidak ada yang lahir, cuma jasad yang tidak sempurna. Ini tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan, ini dipilih oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di, itu syaitan. Nabi Sulaiman waktu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak duduk di kursinya, dia sedang ada ujian dari Allah, entah ujian apa. Tiba-tiba syaitan datang menguasai singgasananya dalam waktu beberapa lama. Ya. Tatkala syaitan menguasai singgasana Nabi Sulaiman, maka mereka bikin macam-macam ya. Mereka bikin ilmu sihir, mereka letakkan di bawah singgasana Sulaiman, sehingga Sulaiman dituduh sebagai penyihir gara-gara ulah perbuatan setan-setan yang kurang ajar yang sempat menguasai kerajaan Sulaiman. Waktu itu setan-setan belum di bawah, belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, belum waktu itu. Ya. Makanya Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir oleh sebagian orang dan Allah membantah, kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah, mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di atas kerajaan Sulaiman. Ya, jadi setan sempat menguasai kerajaan Sulaiman dan mereka mengajarkan macam-macam. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah jadi penyihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, Sulaiman waktu menguasai alaihissalam menguasai jin, dia tidak pernah mengikuti langkah-langkah supaya menjadi sakti, enggak ada. Memang Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Ya. Maka kata Allah, "Ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Setan-setan tersebut mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Intinya Allah alam bisawab, inilah beberapa tafsiran dari para ahli tafsir tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal qaina ala kursihi jasadan. Kami lemparkan jasad atau kami letakkan jasad di atas kursinya. Ya, entah anak yang cacat, entah syaitan atau yang lainnya. Kata Allah, "Tsumma anab." Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Mungkin waktu diuji oleh Allah dia melakukan suatu kesalahan, maka di antara sifat Nabi Sulaiman tadi, innahu awwab, senantiasa kembali kepada Allah kalau melakukan apa? Kesalahan. Maka beliau pun bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat agung. Kata Allah, "Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Maka Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku." Dan dianjurkan seorang tatkala berdoa beristighfar sebelum apa? Berdoa, mengakui dosa-dosa, bertawassul dengan istighfar kita kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah. Sebagai Nabi Sulaiman, dia memulai dengan istighfar. Kata beliau, "Rabbighfirli," ya Allah ampunilah aku. Setelah beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau berdoa, "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Ya. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Dia minta kerajaan spesial, bukan dari luas kerajaan. Kalau kerajaan secara luas, Romawi kerajaannya luas sekali ya. Persia dulu juga kerajaannya sangat luas sekali ya. Majapahit juga dulu cukup luas. Bukan masalah luas kerajaan, tapi kerajaan spesial yang di mana
Di situ angin ditundukkan, hewan-hewan ditundukkan dan juga jin-jin, setan-setan ditundukkan.